Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti balik lagi dengan saya Bit Telis dengan Pak Tebdi. Di mana lagi kalau ada di program Iko Berita tak apa-apa. Nah, ganti-ganti selama 1 jam ke depan kami berdua bakal bawa berita-berita seputar Jambi. Ada berita apa, Bang? Mulai dari kebakaran, kabut asap, penemuan bayi, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kalau ganti-ganti nak nengok apa beritanya tuh, tetap di Iko Berita tak apa-apa. Batuk bingai. Yo, asap hai dah. Belakangan kok kalau Pak Cek keluar tuh tengok putih kalau. Yo lah banyak apalagi kalau udah kena jerebu Pak Cek, kabut asap. Mangkonya keluar pakai masker. Nah, kini tuh Pak T di Jambi tuh kebakaran handar Pak T. Di Muaro Jambi, di Tanjab Barat, enggak di Jambi lain. Di luar provinsi juga. Macam berita kita yang bakal tayang pertama kok. Iya. Dampak kabut asap, pasien ISPA di kota Jambi meningkat. Bahayanya kita katanya lah nyampe 7.717. Sampai angko cantik. Angko cantik. Pasien penyakitan besar. Angko cantik. Ya ilah. Estetik. Estetik aku bisa angka nikah. Iya itu. Angka nikah lo tuh ada. Iya dengan nikah. 2017. Tapi ke orang kena bencana nah. Apa ya? Itulah. Itu gara-gara asap kabut asap. Jadi untuk kanti-kanti yang di rumah yang nak buka lahan jangan dibakar. Kalau dibakar kaget timbulnya kabut asap. Kasihan anak kecil. Salah pemerintah pulau. Tapi gimana beritanya Pak Teh? Kita tengok dulu. Ikut aja beritanya. Penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di kota Jambi meningkat sejak kabut asap melanda sepanjang bulan September 2023. Tercatat saat ini sudah 7.717 orang yang mengidap ISPA di kota Jambi, yang kebanyakan dari kalangan anak-anak. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Jambi M. Taufik mengatakan, ISPA memang meningkat pada bulan September ini. Ini merupakan hasil rekapan dan pengobatan di 20 puskesmas yang tersebar di kota Jambi. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa instruksi dari Wali Kota Jambi kepada rumah sakit swasta untuk tidak menolak pasien ISPA. Peningkatan data ISPA cukup tampak bila dibandingkan bulan sebelumnya. Pada bulan Agustus 2023, penderita ISPA di kota Jambi mencapai 6.486 orang. Selama bulan Juli mencapai 6.072 orang. Dan selama bulan Juni tercatat 3.439 orang. Memang menurun dari Januari itu yang Oktober itu ada kenaikan, tapi tidak terlalu signifikan. Memang dari 6.000 menjadi 7.000. Sampai hari ini Pak? Sampai hari ini 7.000 sudah sih? Iya, 7.000 kasus. Mayoritas ya? Mayoritas itu memang anak-anak. Gejalanya apa mungkin? Mungkin itu kan ya, artinya hasil kami kita rekap dari artinya pengobatan yang ada di puskesmas, di 20 puskesmas yang kita rekap. Sejauh ini ada korban Pak, misalnya korban tidak ada. Jadi memang sudah diinstruksikan oleh Pak Wali tadi bahwa nanti setiap rumah sakit baik swasta maupun pemerintah dan itu tidak menolak pasien dari ISPA. Selain itu, Wali Kota Jambi Syarif Hasan mengeluarkan instruksi penting kepada fasilitas kesehatan di Kota Jambi. Semua fasilitas kesehatan baik milik swasta maupun pemerintah diwajibkan untuk tidak menolak pasien yang menderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat dampak kabut asap. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan. Nah, itu ganti-ganti berita sepanjang September kok tadi emang kabut ini lah mulai meningkat ternyata dah. Untuk ganti-ganti nih, kalau nak kuliah, sekolah, jangan lupa lah pakai masker ya lah. Nak kerja, lah banyaknya bahaya ISPA nih ganti-ganti. Apalagi untuk ada adik-adik SD, ibu-ibu hamil tuh kalau nak keluar rumah tuh pakai lah masker. Kalau bisa kurangi keluar rumah. Di rumah baik lah. Ya, makan yang sayur-sayur, yang sehat-sehat, ya lah. Tambahkan. Itulah. Apa katanya? Apa? Kasihan sekali. Kita selanjutnya nih ganti-ganti beritanya nih. Waduh.
Nah, itu salah satu penyebab jegebu kok tadi. Jegebu. Bukan karena karhutla. Nah. Karena apa, Pak Teh? Coba baca. Senin pagi tadi ganti-ganti ada kebakaran. Lah pula di mana? Nah, kebakaran rumah tapi. Nah, di mana tuh? Penyebabnya di arus pendek listrik di Palimu, Kota Baru. Ya Allah, itulah di Kota ganti-ganti. Jambi. Sependek. Yang pendek-pendek. Iya, itulah. Kadang-kadang manusia kada nyepelekan tuh arus pendek listrik kada. Itulah. Casan tak dicabut, kipas angin kalau nak keluar tak dimatikan. Nah, meleduk dia. Terbakar rumah, nyesal. Nyesal lagi. Hilang harta benda. Nak nyalakan siapa? Pemerintah tak mungkin ya tak? Awak kelalaian. Ini tuh kesadaran dewek-dewek kanti. Kalau nak keluar rumah, ceknya listrik tuh. Kalau bisa matikan Pak ampere itu. Jangan kan itu juga listrik tuh dicek kondisinya macam mana. Kalau lah tua tuh diperbarui, jangan sampai terbakar. Terbakar baju sebadan pula ini dong. Baju sebadan. Atau benda habis galau dah. Benda habis galau. Biasa nak anak-anak kos kau ayo kita tengok dah orang-orang kontrak ni anak muda ni. Nak cepat-cepat ni masuk takut telat. Cepat pakai bajunya. Casan api dah cabut. Gosokan tak dicabut. Ujung-ujung meledok. Meledak. Galau habis. Tapi kita tengok dulu beritanya gimana Mbak Teh ya? Ya. Ikut dia. Berita. Beginilah video amatir yang memperlihatkan kebakaran di satu unit rumah yang terjadi di kawasan RT 19 Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Senin pagi. Terlihat melalui video amatir tersebut, api dengan cepat menghanguskan bangunan rumah semi permanen. Kadis Damkar Kota Jambi Mustari mengatakan, api dengan cepat menghabiskan material bangunan yang terbuat dari kayu. Insiden kebakaran ini terjadi diakibatkan adanya korsleting listrik dari pembakaran obat nyamuk elektrik. Pada saat kejadian, pemilik rumah sedang tidak berada di tempat. Hari ini, pagi ini kami telah melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran, di mana dapat laporan dari masyarakat pukul 5:25 adanya kebakaran di Jalan Empuku RT 19 Kelurahan Palima, dan kami didampingi Pak Lurah untuk melakukan pemadaman. Salah satu penyebab kebakaran adalah rumah yang ditinggal oleh penghuninya untuk melaksanakan sahur, cari sahur makanan sahur, tapi ada peralatan listrik yang tidak dicabut, yaitu colokan obat nyamuk listrik, dan menghanguskan satu unit rumah. Langsung tidak merambat di salah satu rumah, alhamdulillah tidak terjadi penyebaran, dan 2 unit motor terbakar, 1 unit kipas angin dan kulkas. Dan kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk apabila meninggalkan rumah mengecek seluruh peralatan listrik, jangan sampai dicabut. Demikian, terima kasih. Guna memadamkan api, 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Beruntung tidak ada korban jiwa di peristiwa ini, hanya saja terjadi kerugian material puluhan juta rupiah. Tim Liputan JEK TV melaporkan. Nah, itu tadi kanti-kanti beritanya kita turut prihatin juga dengan musibah yang sudah menimpa korban ke tadi yang sudah kehilangan rumah kebakaran. Kita lah lagi ya, yang harus waspada, ya, tengok lagi, cek lagi segala macam kalau nak keluar rumah ya, nak ditinggal tu. Pokoknya hati-hati. Hati-hati. Nah, kanti-kanti dari Kota Baru kita pindah ke Telanai. Ke Telanai. Masih dalam Kota Jambi kok lah. Masih dalam Kota Jambi kok lah jo. Beda kasus. Beda kasus. Beda kasus. Ah, ini prihatin juga kita tengok. Prihatin juga. Kita tidak tahu juga kok. Iya, ada anak mayat. Penemuan mayat bayi di tempat sampah. Nah, ya Allah. Kelewatnya macam sampah. Iya. Padahal banyak di luar sana orang tua yang pengen punya anak, yang belum dikasih anak, belum dikasih rezeki. Jadi sebelumnya tuh, Pak Teh, jadi itu pemulung ketemu ini kantong plastik. Isinya bayi baru lahir, dibuang, meninggal di tempat sampah. Meninggal, yo. Iyo. Nah, kini tuh polisi lagi nyari orang tua dari pembuang jasad tuh. Semoga cepat ketemu lah ya. Ya, kalau itu kita pantau dulu beritanya.
Iko dia berita. Pasca ditemukan sosok mayat bayi berjenis kelamin perempuan di area tumpukan sampah di kawasan RT 04 Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Tlanepura, Kota Jambi. Petunjuk kepolisian Polsek Tlanepura Jambi saat ini masih menyelidiki orang tua dari bayi tersebut. Kapolsek Tlanepura AKP Hareva mengatakan, dari hasil pemeriksaan diduga bayi berjenis kelamin perempuan ini baru saja dilahirkan oleh orang tuanya. Namun polisi belum dapat memastikan motif dari orang tua bayi tersebut hingga nekat membuang bayi malang tersebut. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki siapa orang tua dari bayi tersebut. Penemuan mayat kemarin gimana nih Pak? Betul, jadi kemarin berdasarkan laporan dari masyarakat, kita telah menemukan seorang mayat bayi perempuan. Yang mana informasi itu dari petugas kebersihan. Kemudian kita turun ke TKP, olah TKP, dan sudah kita titipkan ke RSUD Raden Matahir. Nah, sampai saat ini pelaku ataupun ibu kandung dari bayi malang tersebut dalam posisi lidik. Ini ada dugaan hubungan gelap Pak? Itu masih pengembangan, masih belum kita pastikan. Yang jelas kami dari kepolisian, khususnya Polsek Tlanai dan Polresta sedang melakukan lidik terhadap siapa ibu bayi yang membuang bayi tersebut. Sebelumnya, warga Tlanepura dibuat geger dengan penemuan jasad bayi yang ditemukan di tumpukan sampah. Jasad bayi ini pertama kali ditemukan oleh para pemulung saat sedang mencari sampah di lokasi kejadian. Saat memeriksa tumpukan sampah tersebut, ditemukan jasad bayi jenis kelamin perempuan yang dibungkus di dalam plastik hitam. Tim Liputan JEK TV melaporkan. Nah, ganti-ganti masih balik lagi dengan saya, Bik Ngalis dan Abang Ati Bedi. Wow. Nah, tadi awak tadi di jalan tak ketemu orang bersenggolan. Nah, cuma emosi langsung nak ngomong dulu dah aturan. Tu nak berhenti nampak kan orang belakang kencang sikit, nabrak sikit. Lalu nak bertinju lah. Emosi. Padahal tak kena apa-apa. Dak badan dak luka. Tak luka dah. Cuma emosi kau tadi lah membakar. Tu apa ada masalah. Tu lah. Masalah di rumah kan. Tak tahu gitu dah. Tak tahu gitu. Orang nak emosi terus apa dapat duit kan. Nah, kasus itu hampir sama dengan kasus berita Sikok kau yang cuba kalau sampaikan yang ganti-ganti gitu kau. Kasus pembunuhan. Nah, sudah. Polisi Sarolangun amankan pelaku pembunuhan. Iya. Nak tahu tak kenapa, Pak? Nah, kenapa tu? Cobalah. Tersulut emosi karena ditampar. Seorang pemuda tega menghabisi nyawa seseorang. Cacam, Jok. Pelaku berhasil diamankan pihak kepolisian di Kabupaten Nguratara bersama motor korban yang juga dibawa kabur oleh pelaku. Lah kena bunuh, motor dibawa lari. Motor itu ya memang matan nian lah. Tapi nyok salahnya juga. Nyok tadi nampar duluan, Nyok. Yo itulah emosi itu jangan nian terbawa emosi. Mun kita tuh nak minta apa-apa. Belai lo. Yuk, Bang. Bisa minta tolong Iko. Iko ida dah dibagi marah. Iya, nampar. Nangani ujung-ujung emosi, laju betuje. Mati. Kita manusia kok dak luput dari hilang. Dak meloi pelaku. Pelaku pun juga ini salah juga. Nampar pelaku bunuhnya ya. Aku bunuh. Awak tadi nampar duluan, laju kena bunuh. Nak aku tampar. Nak aku bunuh. Itu gimana dia beritanya? Kita tengok dulu nih ganti-ganti. Iko berita. Tim Opsnal Satreskrim Polres Sarolangun berhasil mengamankan seorang pelaku penganiayaan hingga hilangnya nyawa seseorang yang terjadi di Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pauh pada 22 September lalu. Kapolres Sarolangun melalui Kasat Reskrim Cindo Kotama mengatakan kejadian bermula ketika korban bersama temannya meminta minyak yang ada di pondok yang ditumpangi pelaku, namun tidak diberikan oleh pelaku. Keesokan harinya, korban kembali mendatangi pelaku dan mengajak pelaku pergi hingga terjadilah cekcok. Pelaku tersulut emosi karena ditampar korban. Seketika pelaku mengeluarkan pisau yang dibawanya dan mengarahkan ke leher korban dan menusuk perut korban sebanyak 3 kali.
Pelaku yang panik karena korban bersimbah darah akhirnya pergi dan membawa sepeda motor milik korban ke Kabupaten Muratara hingga akhirnya berhasil diamankan. Meski sempat diberikan pertolongan, namun nyawa korban tak berhasil diselamatkan. Bersama dengan pelaku berhasil juga diamankan sejumlah barang bukti berupa baju, celana, dan 1 unit sepeda motor milik korban. Pelaku diamankan di Kabupaten Muratara. Ya, akhirnya karena panik, si pelaku takut di masa, akhirnya spontan dia langsung mengambil motor korban yang tadi pergi, langsung melarikan diri ke arah Muratara. Artinya sempat kita bawa larikan sama masyarakat setempat, sempat diupayakan untuk pertolongan pertama, tapi tidak terselamatkan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Bagas Setiawan, JEK TV, melaporkan. Nah, tuh kanti-kanti tadi gara-gara emosi akhirnya berbunuhan. Emosi kok biasa tersulut kenapa, Pak? Biasa tuh enggak ada duit. Buntu. Orang buntu tuh nak emosi manjang. Nah, selain itu ada lagi tak? Ada biasa udah tuh narkoba lah. Nyabu. Macam lagu dah. Macam mana aja sih, Pak? Macam lagu kan. Pagi-pagi nyabu. Ya bare nyabu. Enak rasanya. Teng-teng. Macam tu nak ganti-ganti. Macam lagu zaman pengen nak. Itu ada macam berita yang tak lewat kok Pak Tim. Jadi peredaran gelap narkoba. Di Tres Narkoba Polda Jambi tangkap 2 kurir sabu jaringan antar provinsi. Wah, antar provinsi. Jadi ada kelasnya tuh. Kelas. RT provinsi. Ada pemilihan kurir. Ada pemilihan kurirnya. Nah, jadi Direktorat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba Polda Jambi berhasil menangkap 2 orang kurir narkoba jenis sabu jaringan antar provinsi. Lah agak besar provinsi. Habis ke nasional, habis itu internasional. Nah, mendunia lah. Mendunia. Terkenal. Ujung-ujungnya pemudi di dunia kolah pagi-pagi nyabu. Hari nyabu. Tapi kan lagu tuh bukan sabu itu. Bukan sabu, itu sarapan bubur. Itu dia sarapan bubur. Jadi gimana kisahnya kok tadi Kisah. Alkisahnya kita tengok baik ini nak ganti-ganti. Itu dia berita. Dalam penangkapan yang dilakukan pada 23 September 2023 lalu tersebut, Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Jambi juga berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 7 kg dari 2 orang pelaku. Kedua pelaku tersebut diamankan pada tempat kejadian perkara pertama di Jalan Lintas Timur Simpang Kilometer 35 Desa Bukit Paling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Dan kedua di cucian mobil Jalan Kutilang 4 RT 07 Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Kedua pelaku tersebut berinisial RZ dan IS yang merupakan orang Aceh. Lebih lanjut, kata Nukmansyah, berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku mengakui ini merupakan kedua kalinya mereka lakukan. Menurutnya, dari hasil pengembangan yang dilakukan oleh Ditres Narkoba Polda Jambi, narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Aceh dan hendak diedarkan di Jambi. Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Jambi, Kompol Al-Hajat mengatakan, sabu sebanyak 7 kg ini memang ditujukan ke Provinsi Jambi. Asal barang bukti dari Aceh, jadi dia membawanya dari Aceh, tepatnya di daerah Luk Sukun, Aceh Utara. Sementara kami periksa dia sebagai kurir, karena yang mengendalikan dia diduga inisial M, ada di lapas Medan. Diupah 20 juta, baru diterima 10 juta, nanti sudah selesai baru diberikan 10 juta lagi. Tapi untuk 10 juta lagi belum diberikan karena sudah tertangkap oleh kami. Kalau selama ini berdasarkan hasil tangkapan kita yang sudah beberapa kali kita tangkap seperti ini, kemasannya berbeda, warnanya berbeda. Cuma kalau dari bahasanya ini masih bahasa-bahasa Cina begitu, cuma warnanya berbeda. Untuk hasil pengembangan kami sementara
yang ke-7 kilo lebih ini akan diedarkan di Jambi. Pengakuan mereka sudah 2 kali, ini yang kedua. Yang pertama itu 2 kilo. Ke Jambi juga. Ini mobil Innova. Mobil Innova naik darat. Ini mobil pribadi atas nama tersangkanya atas nama RZ. Orang Aceh, orang Lok Sukun. Proporsinya swasta lah, swasta. Karena tidak ada profesi khusus swasta. Kami masih kembangkan Ibu. Nah, kami masih sudah ada beberapa nama yang kami monitor, tapi mohon maaf kami belum bisa sampaikan di sini. Ditambahkan Al-Hajat, dari pengakuan para pelaku, mereka mendapatkan upah sebesar 20 juta rupiah untuk sekali antar. Kedua pelaku tersebut sudah 2 kali mengantarkan sabu ke Jambi. Yang pertama lolos dengan sabu sebanyak 2 kg. Dalam operasinya, modus pelaku ke Jambi menggunakan mobil milik RZ dan barang bukti sabu disembunyikan di dalam kap mobil. Sandi, JEK TV, melaporkan. Nah, ganti-ganti balik lagi kita di Iko Berita. Apa-apa. Ini lah kenyang tadi. Lah kenyang lah tadi. Nyabu. Nyara bubur. Bubur ya ganti-ganti. Jangan salah gitu, kena tangkap polisi. Itulah kaki balik dari syuting kok. Kena cari polisi. Nah, kamu dong tadi nyabu padahal nyarap bubur. Di mana nyarap bubur tadi enak? Enak, kenyang awak sudah. Wah, di Solangun. Alangkah jauh. Itulah tadi saya mampir ke sana ya tak. Nengok-nengok kan banyak mobil batu bara ya tak di perbatasan Langun petang hari. Ternyata ada razia. Nah, sudah. Razia apa? Razia ini nengok-nengok surat-surat kendaraan mobil batu bara itu kan nak dicek kan asli apa tidak ya tak. Banyaknya itu soalnya. Ada apa tidak dah. Jangan sampai kaget mobil bodong. Ini bawa narik. Tuh kaget. Amin-amin cuma mai nombor orang. Surat tak lengkap. Surat tak lengkap. Laju. Nah, tuh tadi pokoknya kalaupun untuk kawan-kawan supir-supir batu bara tuh lengkap lah segala administrasinya dak. Macam SIM, STNK, pajak bayar. Jangan nak narik jalan rusak. Jalan rusaknya lah pemerintah. Awak nak bayar pajak. Itu dia. Kan. Itulah. Jadi cuman berita tadi. Kita tengoklah dulu dari dak. Iko dia berita. Sejak dilakukannya operasi truk angkutan batubara di jalan lintas perbatasan antara Sarolangun dan Muara Tembesi, sedikitnya setiap hari Satlantas Polres Sarolangun berhasil menindak sebanyak 25 truk pengangkut batubara yang membandel tidak melengkapi surat-surat kendaraannya. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kasat Lantas Sarolangun AKP Rio Renaldi Siregar pada saat dirinya melakukan operasi tersebut. Para sopir truk angkutan batubara yang melintasi dari arah Muara Pulian menuju Sarolangun saat ini telah menyadari dan tidak melintas pada siang hari. Namun para sopir masih banyak melanggar akan kelengkapan surat-surat kendaraan, sehingga pihak kepolisian melakukan penindakan penilangan terhadap sopir angkutan batubara yang membandel. Melakukan kegiatan penindakan dan pengecekan kelengkapan kendaraan terhadap supir batubara lokasi di jalan Sarolangun Muara Tembesi, tepatnya di batas Sarolangun Batanghari. Kegiatan ini berapa hari, Pak? Kami rencanakan kegiatan ini 1 minggu penuh untuk menertibkan para supir batubara yang masih saja tidak mau menuruti aturan yang berlaku. Untuk saat ini pengendara batubara yang melanggar sesuai dengan aturan yang berlaku ada 25 pengendara yang kita lakukan tindakan tilang. Dalam razia tersebut, ia juga menyosialisasikan kepada para sopir agar tidak ada yang membandel dan segera melengkapi surat-surat kendaraannya. Apabila masih melakukan pelanggaran, maka akan dilakukan penindakan tegas dengan menahan kendaraan dan teguran surat tilang. Kegiatan ini akan terus rutin dilakukan agar para pengemudi lebih tertib dan taat dalam berlalu lintas, serta dalam jam operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagas Setiawan, JEK TV, melaporkan. Nah, itu tadi Kanti cerita berita soal razia surat menyurat batubara. Tadi. Bukan batubara, mobil. Mobil jo. Sian juga nih petugas. Petugas panas. Nengok mobil rame dah. Terik matahari. Terik matahari. Musim kemarau. Haus. Mau aja jangankan manusia haus, tanaman pun haus. Haus. Habis, mati. Macamnya. Berita sih kok. Musim kemarau, petani kekeringan, sulit bercocok tanam. Nah, dia nak bertanam agak
nak usaha juga nak masukkan naik percuma. Tanah keras Jo. Ujung-ujung lah dipastikan gagal panen. Gagal panen mati kan. Capek yang ada. Tanaman tuh makhluk hidup juga. Iya. Juga. Tuh, macam mana berita tadi Jo? Kita tengoklah dulu itu. Selain menghambat proses petani dalam bercocok tanam hortikultura, kekeringan juga menyebabkan ancaman gagal panen tanaman yang sudah separuh jalan ditanam petani di Desa Lubuk Terentang, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, seperti tanaman cabai, kacang panjang, dan mentimun. Hendro, salah seorang petani, mengatakan sejak 3 bulan terakhir, periode Juli, Agustus, September 2023, petani di Simpang Camat Desa Lubuk Terentang, Kecamatan Betara telah menghentikan aktivitas bercocok tanam. Petani saat ini fokus dalam perawatan lahan, menggemburkan tanah agar tanah tidak mengeras. Selain itu, petani juga hanya bisa menyiapkan bibit sehingga di saat musim kemarau berakhir, petani bisa langsung menanam. Ini aktivitas sekarang ini kita semua mengeluh karena kita mau nanam ini airnya ini yang susah. 3 bulanan lah, jadi kita mau nanam juga nggak ada air, susah. Ya kalau kita istilahnya kita mau nanam ini air nggak susah, ya kemungkinan kita bisa inilah aktivitasnya enak lah, kita mau nanam ini. Dampaknya ya ini apa ya, kita untuk kebutuhan sehari-hari ini susah. Jadi ya itu, kalau bisa kita ini mendapatkan air dengan mudah, kita juga nanamnya juga bisa maksimal. Kondisi yang terjadi saat ini dirasakan sangat memberatkan petani, karena petani tidak mendapatkan hasil lain. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, petani harus bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan pangan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Kembali lagi ganti-ganti bersama kami di Ikobita Tapapo. Nah, tadi dah habis dihubungin tadi main-main kecapean nak lapar awak kata dia. Makan baliklah. Mak ke marah tengok adik awak kata dia. Marah dengan adik. Makan dah habis. Nak ngamuk mak awak. Ngapo makan habis, tahu dak beras mahal gini katanya kan. Nangislah nasi kata orang. Nangis yo kata orang dusun. Nangis nasi kaki dak makan gitu. Sebenarnya alasannya itu bukan nangis nasi itu tadi. Apa? Harga beras mahal gini tuh, mahalnya. Mahalnya. Kok ada berita ya? Beras melonjak naik. Dinas Ketahanan Pangan sebut beras di tingkat petani itu naik. Nah, jadi harga beras berbagai jenis di tingkat pedagang kian merangkak naik, bahkan juga terjadi di tingkat petani. Menanggapi hal itu, Dinas Ketahanan Pangan menyebut pihaknya tidak mampu berbuat banyak. Sebab ini bukan terjadi satu jenis beras. Tapi gegalonya merek beras itu naik. Masuk juga bulog pun naik. Itulah. Itu dia. Datik lagi solusi dari dia. Datik lagi solusi. Lah, ampun lah. Dulu mungkin tak zaman mak awak gadis dulu harga beras itu cuma 100-200 rupiah sekarang mungkin kan. Mungkin itulah nak 200.000. Nambah nol banyak benar. Benar. 3 ekor nambah nol. Itulah, jadi jangan yang kanti-kanti buang nasi. Iya. Kaget nangis, bukan nasi nangis. Mak nangis. Kamu tahu makan be di rumah. Orang tua susah nyari duit. Susah. Beli beras untuk kamu bisa makan kamu jadi ya. Kurang makan stunting pula. Lah masalah baru. Jadi bercabang-cabang. Iya, kau makanan pokok soalnya ya lah. Bahaya. Jadi gimana ceritanya? Gimana beritanya? Bercerita. Ika dia. Begitu ya. Melonjak naiknya harga beras bukan terjadi di Kabupaten Tanjab Barat saja, akan tetapi terjadi di seluruh Indonesia, terutama beras jenis premium. Selain itu, beras jenis medium dan beras kampung juga turut merangkak naik. Bahkan kenaikan beras mencapai Rp2.000 hingga Rp5.000 per kilonya. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanjab Barat I. Sumar menjelaskan jika kenaikan beras bukan hanya di Tanjab Barat saja, akan tetapi terjadi di seluruh Indonesia. Namun upaya Dinas Ketahanan Pangan sendiri hanya mampu bagaimana ketersediaan beras bagi masyarakat selalu tersedia di tingkat pedagang. Kenaikan beras ini juga terjadi di tingkat petani, sebab sebelumnya di tingkat petani jenis beras kampung hanya Rp10.500 per kilonya.
kali ini naik menjadi Rp12.500 per kilonya. Sedangkan di tingkat pedagang, beras kampung mencapai Rp14.000 per kilonya. Dan untuk beras jenis premium, rata-rata di harga Rp76.000 hingga Rp77.000 per karung ukuran 5 kg. Namun beruntungnya beras SPHP milik Bulog menjadi andalan bagi masyarakat di Kuala Tungkal. Karena harga beras SPHP dijual di harga Rp56.000 per karung ukuran 5 kg. Selain itu untuk musim panen di tahun ini juga berkurang. Memang kenaikan beras di Tanjung Jawa Barat ini khususnya itu memang terjadi. Bukan cuma di kita, mungkin hampir seluruh daerah di Indonesia nih ada kenaikan harga beras. Sebagai contoh, beras kampung kalau kita bilang sekarang ini, karena biasanya penggilingan padi itu beli dengan petani 10.500, sekarang sudah bisa 12.500 di tingkat penggilingan padi di beras petani. Nah, hingga harga pedagang pun sudah di atas 12,5 sekarang. Malah di beberapa tempat kemarin Ribuan beras kampung seperti beras serai 14.500 di Parit 3 itu kita cek kemarin. Nah, kemarin kita juga sudah rapat penggilingan padi, kita undang penggilingan padi di Labuan dan Sejarah, maksudnya yang Batang Asam juga. Mereka sudah pada ngeluh untuk mendapatkan beras dengan petani juga harga sudah tinggi, sehingga stok padi pun di tingkat lapangan juga cukup terbatas sekarang ini. Apalagi ada masyarakat atau petani kita itu ada semacam nahan dulu karena khawatir ada beras naik terus, mereka ada nahan tidak mau lepas berasnya. Sementara salah satu petani di desa Pempengis, Yani mengatakan, musim panen padi beberapa waktu lalu, hama tikus sawah selalu menghantui petani padi yang ada di Tanjung Barat. Selain itu untuk harga beras di tingkat petani, terkhusus di desa Pempengis sendiri ada kenaikan, yang sebelumnya hanya sekitar Rp70.000 per karung ukuran 10 kg, kali ini naik menjadi Rp80.000 per kaleng ukuran 10 kg. Kalau ada bibit 80 orang jual. Kalau yang untuk bibit 100 orang jual. Enggak, kalau per kalengnya. Per kaleng itu ya. Berarti tapi rata-rata 80.000 ya. Iya. Itu cukup mahal juga sekarang Bu kalau beras mahal nih. Harganya. Biasanya berapa kemarin? Biasa 70, 75 kan. Kalau sekarang nih kayak mana Bu? Bagus gak kualitas sapunya kita nih musim kemarau nih? Belum tahu ya, pun sudah masuk musim panen kemarin. Tahun tadi apa tuh banyak anunya. Hama. Tikus ya. Jadi kami sedikit tahun tadi dapat lah. Berkurang juga ya. Biasa banyak ratusan kaleng kami dapat. Sekarang nih sedikit ya. Ini paling 50. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan. Nah, itu tadi berita tentang beras Panti-Kanti. Jadi kini tuh segala jenis beras tuh naik galo. Iya. Bukan di Jambi bae. Di seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Itulah macam petani-petani kita tadi juga nak beli itu kemahalan. Tapi harga-harga yang dijual lagi murah galo. Macam mana kelapa? Iya. Kelapa dalam tuh dulu mahal nian. Mahal. Sekarang yang punya kebun kelapa tuh dulu zaman dulu tuh kayu nian. Waji. Nah, kalau tuh pasti pakai ujungnya. Pangkalenya ujungnya. Pangkale. Aldi. Nah, tuh. Jangan hilang tuh. Jangan hilang. Itu karena apa? Karena punya kebun kelapa. Dulu. Tapi ini ditungkal uang ngelu galo. Iya. Uang Sabak ngelu galo. Ya, ini macam itu. Iya. Ndak harga turun kemarin ya. Ini nyampe sekarang kok katanya lah naik dikit. Lah agak naik lah, berangsur naik lah. Yo, tapi ini belum normal lah ya dak. Nyampe sekilo sekarang cuma 1.600. 1.600. Ya, habis dikit. Oh iya dak. Di mana tuh? Di Tungkal Ilir. 1, Kecamatan Tungkal Ilir. Yo, Desa Tungkal 1. Menurut petani agak itulah mulai naik dari 10 hari terakhir. Alhamdulillah lah kalau macam itu dah. Semoga naik terus lah. Naik lah harga beras, asal harga yang dijual kita mahal. Itu dia. Dak do kelapa baik, kita bayar galonya. Iya, sawit, karet. Balik-balik gitu. Harga diri tetap nomor 1. Itu harus paling mahal. Jangan turun. Itu dak harganya tuh.
Tapi cuman berita kok tadi. Kita tengok dulu. Ikut dia. Berita. Meski harga kelapa dalam mulai merangkak naik, namun buah yang didapatkan dari kebun justru berkurang atau trek. Yang mana harga Rp1.600 per kilonya ini dinilai petani cukup membaik dibandingkan beberapa bulan terakhir hanya di harga Rp1.000 per kilonya. Mulai membaiknya harga kelapa dalam ini dibenarkan oleh petani di Dusun Bahagia, Desa Tungkal 1. Dikatakan Arpan, saat ini harga kelapa dalam di tingkat petani mencapai Rp1.600 per kilonya. Harga tersebut dinilai mulai membaik dibandingkan beberapa bulan terakhir yang hanya di harga Rp1.000. Sekarang ini ada yang beli 16, 16,5. Tapi ini cukup sudah naik harga ya? Lumayan lah. Ini sudah ada seminggu naik, hampir 2 minggu harga segitu. Sekitar 10 harian lah. 10 harian. Sebelumnya berapa harganya Bang? 14, 15. Sempat 1.000 juga enggak berapa ini di sini nih harganya? Tak ada dak 1.000, paling 12 dia. 12 ya. Tapi harga segitu tuh lumayan mahal atau seperti apa Bang? Cukup lah ya, sedang lah bagi kita. Kurang lah. Kurang ya. Ya, harapan tuh berapa Bang harganya? Sekurang-kurangnya tuh 2.000 lah. 2.000 ya. Itu baru standar. Harga segini nih mungkin kayak mana Bang? Buah juga truk enggak Bang kalau di kelapa di kebun? Kurang lah buahnya. Agak truk buah ya. Iya. Biasanya ini ada enggak hampir 50% kalau kayak buah kalau truk kalau buahnya dibandingkan sebelum-sebelumnya, sebelum truk? Tak ada dak 50%, paling 70%. Ungkapan serupa juga dikatakan Amin, yang mana ia dan petani lainnya saat ini sedikit bersemangat untuk memanen hasil kebun kelapa di kebun mereka. Sebab dengan harga Rp1.600 per kilonya, setidaknya antara biaya angkut maupun biaya panen sudah cukup sebanding. 4.000, 5.000. 2.000-an? 2.000-an itu lah sedang ya? 2.000-an sedang lah. Kemarin pernah mencapai 2.000. Sekarang agak turun, tapi ini agak lumayan lah ya harga segini ya. Sedang lah ya. Ini buat truk juga enggak kalau di kebun Bang? Apanya Pak? Kurang enggak buah? Produksi bulan ini masih besar, masih banyak. Banyak ya. Nah, 3 bulan ke depan baru kurang. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan. Nah, itu dia berita bingai. Beruntung nian lah ada dikit-dikit naik, naik. Jangan dikit-dikit turun. Nyampe dak harga macam Pinang, ujung-ujung busuk, talak situ lah. Talak lah situ. Apa lagi manen dak untung lagi gitu. Bukan enak manen sengal kepala leher itu patah batang leher kecil narik satang tuh. Tang. Yang nama kelapa kok ada orang nak manjat lagi. Iya, manjat bukan main jolok-jolok bela. Iya, tak bisa lagi gini tuh ngupak kok. Iya. Banyak kelapa. Jam dulu ya. Kalau dulu enak, ingun kok. Sudah ngambil kelapa. Mungkin tidak bisa lagi. Jadi itu manjat dah. Kalau harga kelapa kok tadi naik, yo alhamdulillah. Jadi harga panen, harga upah tuh bisa tutupi. Kok 1.600 sekarang ya. Belum gi ngoceknya lah berapa. Ya. Nggak pecah tangan kok ngecek kelapa. Kapalan tuh lah ujung-ujung tebang batang pinang. Batang kelapa batang kelapa. Lalu makan umut kelapa. Hari Senin tumis umut. Selasa gulai umut. Itulah. Makan umut. Aduh, tapi alhamdulillah lah mudah-mudahan naik sampai 1.000 kilo. Itu jembatan kayunya dulu. Waji. Banyak waji di Tungkal tuh kayak gitu kalau cerita tuh. Nah, jadi kanti-kanti itu tadi berita yang sudah kami bawakan di seputar Jambi kok tadi. Nah, akhir kata saya Bik Ngalilis dan saya Pak Tebedi pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Iko Berita Tahap-Hapo setiap Rabu jam 8 malam hanya di JEK TV. Inspirasi kita.